Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat belajar bersama sekali lagi kebenaran akan firman Tuhan. Sungguh pun dalam waktu yang begitu menekan, yang begitu menggoncang di keadaan sekeliling kami, namun kami bersyukur kami masih boleh belajar kebenaran akan firman Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu dan jamah ya Tuhan. Buka hati setiap pendengar, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, yang mendengar firman Tuhan ini, biar kiranya lewat firman Tuhan ini mereka dikuatkan dan diteguhkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berbakti di rumah kita masing-masing. Secara khusus bagi semua jemaat di Saint Stephen Silabukan, kita harus berbakti di rumah kita dalam beberapa waktu ini, dan kita harus berdoa supaya apa yang terjadi itu dapat akan berlalu begitu dalam pimpinan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bercakap, hidup ini singkat. Hidup ini dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4, dikatakan hidup ini seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan. Saudara, sangat penting untuk kita belajar. Kita mungkin boleh menetapkan jam dan menit bila masa matahari itu terbit dan bila masa matahari itu tenggelam. Kita boleh menjangkakan dan kita boleh meramalkan. Tapi dengar sini baik-baik, kita tidak boleh menjangkakan perjalanan kehidupan kita sampai bila. Karena hanya Tuhan saja yang tahu, dan Tuhan yang telah mengatur rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, hari ini dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-7, kita ingin belajar dua perkara penting. Kita ingin belajar bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebaik mungkin. Karena seperti yang saya katakan, firman Tuhan berkata, hidup kita ini seperti uap, sangat singkat. Bagi mereka yang telah menjangkau umur 60 tahun hingga 70 tahun, mungkin mereka berkata, hidup saya ini sudah terlalu lama. Tapi tidak, saudara. Di mata Tuhan itu satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun hanya sama seperti satu hari. Kita belajar. Saya akan baca firman Tuhan ini, Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada dua perkara yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita? Karena kehidupan ini sangat singkat, saudara. Sangat singkat. Nah, yang pertama, dalam ayat yang pertama, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, dalam perkara ini, saudara, kita harus libatkan Tuhan di dalam segala perancangan-perancangan kehidupan kita. Kita tidak boleh merancang sesuatu tanpa Tuhan campur tangan. Dan kita harus berwaspada
akan sikap manusia, sikap kita yang seringkali mengejar keinginan-keinginan duniawi atau kenikmatan duniawi itu yang sia-sia di mata Tuhan. Kenikmatan dunia ini akan selalu membuatkan orang itu lupa diri. Kenikmatan duniawi akan membuatkan seorang itu akan lupa daratan, dan akhirnya dia juga akan melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ada yang berkata hari ini dan esok saya akan pergi ke kota anu dan berdagang dan mendapat untung, perhatikan baik-baik saudara. Semak baik-baik kehidupan kita. Karena di dalam perancangan kehidupan kita, perkara yang kedua itu jangan sekali-kali kita abaikan Tuhan. Jangan kita tersalah langkah. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu? Dan firman Tuhan menjelaskan hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi esok. Kehidupan manusia ini seperti sebuah rahasia. Namun kita yakin percaya, pada waktu kita libatkan Tuhan dan tidak mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan kita itu pasti akan menuju kepada sesuatu yang penuh dengan harapan. Makanya saudara, jangan abaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Singkatnya, hidup kita ini sangat penting untuk kita melihat ke depan. Sangat penting untuk kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam perancangan kita. Itu perkara yang pertama. Nah, perkara yang kedua saudara, dalam ayat yang ke-13 ada satu ayat yang berkata seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, perkara yang kedua, kita harus belajar segala sesuatu yang kita lakukan, kita dasarkan dengan doa. Kita harus katakan, kalau Tuhan mengkehendakinya. Hidup kita ini saudara, satu anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan apa saja yang kita lakukan saudara, kita harus bergantung penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kita berjalan, jangan biarkan kita berdiri tanpa mendapat sokongan, bantuan daripada Tuhan, tanpa mendapat penopangan tangan Tuhan sendiri. Hidup kita ini satu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Makanya saudara, dalam segala sesuatu kita harus berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mengkehendaki. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata seperti ini, kalau boleh, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kata Yesus, melainkan kehendak Bapa di surga. Makanya saudara, Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa hidup ini satu anugerah, namun segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus di bawah pimpinan Tuhan dan atas kehendak dan rencana Tuhan sendiri di dalam hidup kita secara pribadi. Ayat yang ke-16 itu mengajar kita supaya kita tetap tunduk dan merendahkan diri dengan apa yang kita punya. Jangan kita memegahkan diri. Saya baca firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, jangan pernah sombong dan jangan pernah kita bermegah dengan apa yang kita punya. Semua yang kita terima itu atas kehendak Tuhan. Hidup kita singkat, dan semua yang kita punya itu tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Makanya
Kita harus belajar dalam ayat yang ke-17. Tuhan mengajar kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ternyata dalam kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, sesingkat mana kehidupan yang kita ada saat ini, Alkitab mengajar kita supaya pergunakan kehidupan kita itu untuk melakukan kebaikan. Firman Tuhan berkata, kalau ia tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita merenungkan, mari kita pelajari, responi firman Tuhan. Kehidupan kita ini singkat, saudara. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan kita tidak tahu, penuh dengan misteri kehidupan kita. Namun pada waktu kita bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Yesus, kita yakin percaya bahwa Tuhan itu akan memimpin kita. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu perancangan-perancangan kita. Dan jangan abaikan Tuhan. Jangan lari daripada pimpinan Tuhan. Sebaliknya kita harus berdoa dan berkata, kalau Tuhan mengkehendaki saya lakukan ini, lakukan itu, biar atas kehendak Tuhan. Mari nikmati kehidupan kita itu. Karena hidup itu satu anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus pergunakan itu sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita memegahkan diri untuk atas apa yang kita ada, kekayaan, pangkat, harta, segala sesuatu yang kita punya. Jangan kita memegahkan diri kita. Karena semuanya itu datang daripada Tuhan dan untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita belajar untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita yang singkat di bumi ini. Saya mendorong saudara, semua jemaat Tuhan, saudara, kita sedang berada di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang semakin mengganas, berada di sekeliling kita. Hidup ini hanya sementara, dan hidup ini hanya sesingkat. Singkat, saudara. Pergunakan kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pergunakan sepenuhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk mempergunakan kehidupan kami sebaik mungkin. Karena kehidupan kami, saudara, kehidupan kami Tuhan sangat singkat. Kami tidak tahu bila kami dipanggil, kami tidak tahu bila Engkau datang. Namun Alkitab mengajar kami supaya kami sentiasa berhati-hati dan sentiasa melibatkan Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat yang telah mendengar. Berkati mereka, sertai mereka. Jamah agar firman Tuhan ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpuji dan termulia Engkau. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita.